Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ekuivalensi logika. Dua pernyataan majemuk P dan Q dikatakan ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan selanjutnya kita tulis dengan menggunakan notasi sama dengan garis 3 ini, P ekuivalen Q, atau menggunakan panah dua arah. Kita katakan ini P jika dan jika Q, atau kita bacanya P ekuivalen Q. Contoh, tentukan apakah negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Maka jika kita cari tabel kebenarannya, karena ini hanya ada satu pernyataan di sini atau satu variabel P, maka cukup dua baris. Ini benar dan salah, maka negasi P ini adalah kebalikannya salah dan benar. Negasi dari negasi P, maka ini menjadi benar dan salah. Nah, dari sini bisa kita lihat kolom yang P dengan negasi dari negasi P itu tiap barisnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya bisa kita simpulkan P ekuivalen dengan negasi dari negasi P. Contoh yang kedua, tentukan apakah jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, ini ada dua pernyataan atau variabel P dan Q, maka kita buat tabel kebenarannya 2 pangkat 2 sehingga 4 baris. Jadi P, Q, benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Nah, Anda bisa melihat penjelasan tentang tabel kebenaran pada video sebelumnya. Di sana telah dijelaskan beberapa contoh mencari tabel kebenaran dari kalimat-kalimat majemuk atau pernyataan majemuk yang memuat kata-kata hubung, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi serta negasi. Oke, kita lanjutkan. Artinya ini jika P maka Q, ini kita ingat kembali, jika hipotesanya benar, kesimpulannya salah, maka nilainya salah. Yang lainnya benar. Kemudian negasi P artinya tidak P, sehingga menjadi salah-salah, benar-benar. Kemudian negasi P atau Q, nah ini akan bernilai benar apabila salah satunya benar. Benar, ini benar, ini benar, ini salah, benar, dan ini salah dan salah, nilainya salah. Nah, bisa kita lihat ini pada setiap baris kolom ketiga dan kelima itu nilai kebenarannya sama, maka dapat kita simpulkan jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, dari sini, dari tabel kebenaran ini, maka dirangkum beberapa hukum ekuivalensi logika. Yang pertama, kita namakan hukum komutatif, yaitu P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Kemudian P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Yang kedua, hukum asosiatif, ini P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan baru Q dan R. Atau P atau Q atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R. Kemudian hukum distributif, P dan Q atau R, ini P dan-nya masuk, menjadi P dan Q atau P dan R. Ya, atau dari sini kita melihatnya dari sisi kanan, ini juga bisa ke kiri. Artinya kalau ini ada P dan, ini atau, ini P dan, maka ini bisa keluar ya, menjadi Q atau R. Begitu juga dengan posisi yang ini, P atau Q dan R menjadi P atau Q dan P atau R. Kemudian hukum identitas, ini ada P dan benar atau true. Beberapa buku menggunakan notasi T dan F, yaitu true dan false. Nah, P dan benar, maka ini ekuivalen dengan P. Artinya, ini sebenarnya tidak perlu kita hafal, kita ingat, kita cukup melihat, ambil nilai kebenaran di P. Ya, jika P-nya benar, maka hasilnya akan benar. Jika P-nya salah, salah dan benar, hasilnya salah. Artinya nilai ini itu sama dengan nilai P itu sendiri. Ini juga sama, P atau salah, ini ekuivalen dengan P. Dan hukum ikatan juga seperti itu, P atau benar, ini akan ekuivalen dengan benar. Artinya berapapun nilai P-nya, ini karena atau tadi, jika salah satu bernilai benar, maka dia benar. Dan begitu juga dengan dan, kalau salah satunya salah, berapapun nilai P-nya, maka nilainya akan ekuivalen dengan salah. Dan yang keenam, hukum negasi, ini P atau negasi P, ini akan bernilai benar.
Ya, jika P-nya benar atau salah, benar. Jika P-nya salah, salah atau benar menjadi benar. Begitu juga dengan ini, P dan negasi P ekivalen dengan salah. Yang ketujuh, hukum negasi ganda. Ini yang telah kita tunjukkan pada contoh 1 tadi, pada tabel kebenarannya. Ini negasi-negasi P ekivalen dengan P. Kemudian hukum idempoten, P dan P ekivalen dengan P atau P ekivalen dengan P. Artinya ini kalau kita perumum, ya, berapapun P-nya, ya, artinya P dan P dan P berulang, maka dia ekivalen dengan P. Begitu juga dengan yang P atau P. Kemudian hukum De Morgan, ini negasi P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ini mengingatnya cukup, ini negasinya kita masukkan ke dalam kurung, kemudian tandanya terbalik, sehingga ini negasi P, jika dan menjadi atau, ini negasi Q. Begitu juga dengan yang atau, ini negasi P, ini menjadi dan, negasi Q. Dan yang 11, ke-10, hukum absorpsi atau penyerapan, P atau P dan Q, ini posisinya di sini atau sini dan, atau di sini dan, di sini atau, kemudian ada P berulang, ada P berulang, ini Q berbeda, sehingga menjadi ekivalen dengan P. Artinya P-nya terserap, tinggal satu nih, tinggal satu. Kemudian hukum yang ke-11, negasi dari benar dan salah. Jelas ini negasi dari benar itu salah, atau negasi dari T true itu false, negasi S itu juga ekivalen dengan benar. Nah, hukum implikasi ini juga sama telah kita tunjukkan pada contoh yang kedua tadi. Jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, sekarang kita akan menerapkan hukum-hukum ekivalensi logika tadi untuk menyederhanakan kalimat berikut. Sederhanakanlah bentuk dari negasi P dan Q dan P atau R. Maka dari sini yang bisa kita lihat ini menggunakan hukum De Morgan, negasinya di luar kita masukkan ke dalam sehingga menjadi negasi dari negasi P. Ini dannya karena ini negasinya ke dalam, dannya berubah menjadi atau negasi Q. Ini tetap, kita tulis ulang di sini tetap. Kemudian negasi P ini bisa kita sederhanakan menjadi P. Ini P atau negasi Q ini tetap tidak berubah. Yang berubah hanya ini. Kita tulis ulang kembali. Kemudian kita lihat di sini ada P atau, di sininya dan. Artinya ini P atau ini bisa keluar menggunakan hukum distributif sehingga menjadi P atau negasi Q dan Q. Nah, negasi Q dan Q ini nilainya, kalau lupa hukumnya yang tadi tidak perlu kita ingat, kita tes saja masukkan nilai Q-nya. Apabila Q-nya benar, maka negasi benar jadinya salah. Salah dan benar pasti salah. Kalau Q-nya salah, benar dan salah juga salah. Artinya ini berapapun nilai Q-nya, maka negasi Q dan Q akan bernilai salah, ya, false atau S, ya. Dalam ini kita pakai notasi false, jadinya P atau F. Nah, P atau F juga seperti itu. Berapapun nilai P-nya, ini atau F, maka akan ekivalen dengan P. Jika P-nya benar, menjadi benar. Jika P-nya salah, maka menjadi salah. Sehingga P atau F ini nilainya P. Sehingga kalimat ini dapat kita sederhanakan, ya, menjadi ekivalen dengan P. Oke, contoh yang kedua. Buktikan ekivalensi kalimat berikut tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, berdasarkan definisinya tadi, sebenarnya kita bisa memeriksanya dengan mencari nilai kebenaran kalimat yang sebelah kiri, kemudian apakah sama dengan negasi P. Ya, begitu juga yang kedua. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika untuk memeriksa apakah kalimat ini ekivalen dengan negasi P. Artinya, kita cukup menyederhanakan sisi yang kiri ini, kemudian apakah nanti dia ekivalen dengan negasi P. Oke, baik, yang pertama, negasi dari P atau negasi Q, atau negasi P dan negasi Q, ini kita pakai hukum De Morgan, negasinya di luar kita masukkan, sehingga menjadi negasi P, ini atau jadi dan, ya, ini negasi dari negasi Q. Yang ini tetap, kita terus ulang. Kemudian dari sini yang bisa kita sederhanakan adalah ini, negasi dari negasi Q menjadi Q.
Kemudian kita lihat kembali, di sini ada yang sama, negasi P dan di sini atau, sehingga negasi P dan ini bisa kita keluarkan menggunakan hukum distributif sehingga menjadi negasi P dan Q atau negasi Q. Jadinya ini. Nah, Q atau negasi Q, nah, apapun nilai Q-nya, jika benar atau pasti benar. Jika Q-nya salah, di sini jadi benar, sehingga benar juga. Jadi Q atau negasi Q nilainya adalah true ya, atau benar atau B. Kemudian negasi P dan true akan bernilai sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P. Artinya berapapun nilai negasi P-nya, ini dan true. Kalau negasi P-nya true jadi true, kalau negasi P-nya false atau salah jadi salah. Sehingga ini ekuivalen dengan negasi P. Sehingga terbukti negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi Q. Nah, yang kedua, P dan negasi dari negasi P atau Q, ini atau P dan Q, maka ini bisa kita olah yang di dalam kurung ini dulu, atau kita juga bisa, ini ada P dan, di sini atau P dan juga dikeluarkan dengan menggunakan hukum distributif juga bisa. Nah, tapi bisa kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung sehingga menjadi negasi dari negasi P, ini ataunya menjadi dan, negasi Q. Nah, yang lainnya tetap tidak berubah. Ini tinggal kita tulis ulang. Ini negasi-negasi P bisa kita sederhanakan menjadi P. Nah, ini Anda bisa lihat di sini hanya menulis ulang saja. Yang berubah hanya negasi-negasi P disederhanakan menjadi P. Nah, ini ada P dan negasi Q. Ini menjadi pakai hukum asosiatif, jadinya P dan negasi Q. Ini tetap. Kemudian ini P dan P, ini sama dengan atau ekuivalen dengan P dan negasi Q. Ada P dan keluar distributif. Di P dan negasi Q atau Q, ini berapapun nilai Q-nya pasti bernilai true atau benar, dan P dan true akan bernilai P ya, ekuivalen dengan P. Jadi terbukti pernyataan atau kalimat P dan negasi dari negasi P atau Q atau P dan Q itu ekuivalen dengan P. Baik, demikian penjelasan tentang hukum-hukum ekuivalensi logika. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.